Halo, halo, apa kabar? Saya ajak Anda ngobrol kembali bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini kemarin ya harusnya itu Airlangga Hartarto itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung, tapi dari pagi kemudian diminta mundur dia di siang sore, tapi kemudian tidak jadi. Harusnya Senin dia udah diperiksa. Tapi saya sendiri kaget ini kan ternyata kasusnya apa sih kok tiba-tiba Airlangga Hartarto itu dipanggil gitu ya? Oh ternyata kasusnya ini soal mafia minyak goreng gitu yang kemarin ada beberapa tahun lalu ya ada 5 orang yang jadi tersangka salah satu jadi bukan tersangka lagi terpidana karena salah satunya Dirjen dari Kementerian Luar Negeri Perdagangan sorry Dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Nah ini susah ngomongnya ini. Kemudian ada konsultan di Cingwe dan ada 3 orang dari perusahaan gitu ya, 3 perusahaan minyak itu. Nah, minyak goreng. Nah, itu yang kasusnya itu dan sekarang sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Mereka itu sudah dihukum lebih berat dibandingkan pengadilan tingkat pertama. Yang saya agak heran apa kaitannya? Apakah kan kemudian kita selalu menyatakan gini, ada peristiwa politik, ada peristiwa hukum yang digunakan untuk kepentingan politik, ada kepentingan politik yang kemudian karena ada masalah politik dicari-cari peristiwa hukumnya kan begitu yang terjadi. Apakah itu bagian dari ini juga gitu, Bung Rocky yang terjadi pada Erlangga ini? Oke, kita lihat dulu normanya ya. Di Hmm. Indonesia itu korupsi memang tidak diberantas, tapi tunggu Ya, momentum politik kan selalu begitu kan. ya, ya, ya. Jadi Jokowi nggak pernah ingin berantas korupsi kecuali dikaitkan dengan kepentingan politik. Di situ Hmm. konyolnya di situ. Di Hmm. mana-mana, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Singapura, Hmm. apa namanya itu, pemberantasan korupsi nggak ada kaitannya dengan politik kan. Hmm. Jadi itu bedanya dengan Indonesia itu. KPK Indonesia itu beda dengan KPK di luar. Hanya urusan urusan korupsi, urusan kriminal di kita belum pernah ada satu kasus korupsi yang tidak dikaitkan dengan politik. Itu intinya di situ. Jadi Erlangga juga tentu kita bingung juga. Loh kan itu satu paket mestinya kemarin tuh dengan berapa udah setahun lalu tuh Hmm. data tentang kalau mau dibilang Erlangga terlibat karena dia yang apa kepala badan koordinasi apa segala macam soal sawit itu. Tetapi ketika Erlangga berupaya untuk mulai kasih sinyal bahwa ada sedikit perbedaan dengan Jokowi, lalu mulai diganggu tuh. Atau ada orang Jokowi yang menghendaki supaya Erlangga melemah supaya bisa diambil alih sepenuhnya sebelum 2024 kan itu Hmm. dasarnya kan. Kan sinyal-sinyal seperti beberapa tokoh senior dari Golkar itu kan ada di kubu Anies itu. Hmm. Oh Mereka iya. tentu Hmm. apa namanya yang dipimpin oleh apa namanya KIB itu tuh Koalisi Indonesia Kuning hijau Biru kuning hijau biru. ya kuning hijau biru itu kan Ah, ah. kuningnya kan beberapa tokoh Golkar ada di situ tuh Hmm. beberapa tokoh senior bahkan tuh sampai di daerah tuh Hmm. saya beberapa kali ikut dalam diskusi itu jadi saya bisa mengerti bahwa ada sinyal beberapa faksi dari Golkar itu pergi ke Anies kan itu dasarnya di situ tuh Hmm. dan lebih jelas lagi kemarin di acara Apel pidato siaga. Surya Paloh, Apel Siaga, jelas-jelas ada Rizal Malarangeng di situ. Rizal Malarangeng nggak mungkin ke situ tanpa diminta oleh Erlangga tuh Hmm. atau siapa yang perempuan itu yang juga dekat dengan Erlangga. Jadi soal-soal ini yang kita mau bayangkan bahwa Erlangga memang memasang semacam taktik kecil untuk menguji apakah Jokowi betul-betul berupaya untuk menghalangi dia masuk di dalam putaran politik entah lewat Gerindra, lewat PDIP dan itu intinya tuh. Nah karena itu ada kesempatan buat mengganggu Erlangga kan itu dasarnya kan. Kalau Erlangga nggak ngapa-ngapain atau nggak punya maksud yang lain nggak bakal diganggu tuh. Jadi Hmm. diganggu dengan sprindik CPO juga diganggu dengan cara munas luar biasa. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi saya kira mau nggak mau kita meskipun kita garis bawahi sekarang bahwa kita mesti bedakannya kalau korupsi ya korupsi, kalau politik ya politik. Tapi apa boleh buat di kita itu peristiwa politik itu tergantung di posisi Anda di mana. Ketika Anda loyal pada pemerintahan yang sekarang Anda pasti aman begitu ya. Tapi kalau kita Anda oleh melawan ya Anda akan kena begitu ya, Bung Rocky. Iya, ini cuma di era Jokowi korupsi itu dikaitkan dengan politik. Di SBY nggak ada kaitan-kaitan begitu. Hmm. Ya, 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 Jadi betul. bahayanya nih Jokowi dia selalu melihat potensi untuk memainkan orang dengan peralatan seolah-olah secara moral Hmm. atau secara etika ada pelanggaran atau apa istilahnya itu moral hasad yang Hmm. di yang mengakibatkan Erlangga terkait dengan soal CPO. Kan itu dasarnya begitu tuh. Jadi semua pemimpin sebetulnya disandra oleh semacam kecemasan bos setiap saat dia bisa dinyatakan tersangka kok. Oleh Hmm. siapa? Ya oleh Jokowi lah. Hmm. Ya, 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 ya.
Nah, jadi ini sebenarnya petanya kan menarik ya. Ada sinyal-sinyal misalnya ada upaya dari PDIP juga untuk menarik ke Erlangga gitu ya. Tapi kalau kemudian kalau memang itu sinyalnya dari PDIP, mengapa kemudian dia diperiksa di Kejaksaan Agung kan gitu? Selama ini kan kita selalu nyebut bahwa oh ini kalau PDIP kalau Kejaksaan Agung itu lebih punya kedekatan dengan PDIP gitu. Kalau KPK lebih punya kedekatan dengan istana gitu. Ini yang saya kira sinyalnya membingungkan juga karena bisa peluang kan sekarang ini bagi Erlangga sebenarnya pilihan-pilihan terbuka gitu. Apakah dia akan ke Prabowo dan itu saya kira mungkin mereka akan lebih cenderung ke situ dan itu sama dengan keinginan Pak Jokowi atau ke PDIP atau bahkan kemudian juga ke Anies Baswedan atau membuat poros sendiri. Ya, mungkin yang ketiga tuh yang ditakutin kan. Kalau yang Hmm. udah ada versi poros Prabowo pasti dikendalikan oleh Yes. Jokowi. Hmm. Poros Anies Baswedan ya pasti selesai dengan AHY itu. Tetapi Golkar tetap punya kapasitas karena dia tinggi perolehan sebagai partai, walaupun Erlangga itu kurang dalam penampilan personalnya kan. Jadi Hmm. kalau dari awal misalnya kita lihat ada proksi antara Golkar dan PDIP sebetulnya nggak masuk akal karena nggak Nggak mungkin masuk akal ya. PDIP setuju dengan cara berpikir Golkar. Tapi bisa juga terjadi karena PDIP sendiri kekurangan dukungan kan itu intinya Yes. kan. Jadi yang terlihat sekarang adalah upaya untuk memastikan bahwa Erlangga tidak boleh bermanuver. Itu Hmm. gampangnya begitu tuh. Hmm. Jadi Hmm. kalau kelihatan Erlangga sedikit bermanuver ya dia dipastikan bisikan pada Jokowi. Mungkin Erlangga baru bermanuver 2 langkah, tapi para pembisik bilang Erlangga udah bermanuver 7-8 langkah loh, tinggal 2 langkah lagi tuh dia sukses tuh. Jadi bisikan-bisikan itu masuk pada Jokowi, lalu dikasih sinyal bahwa oke, sprindik keluar walaupun masih dalam bentuk panggilan kecil tuh. Jadi itu intinya tuh. Kita nggak pernah lihat satu pola pemberantasan korupsi yang sekedar isunya kriminal. Nah, Jokowi tahu sangat tahu itu. Dan terhadap Erlangga, potensi Erlangga untuk melawan diam-diam itu juga ada tuh. Kan Erlangga bukan orang yang ya walaupun penampilannya sederhana dalam bahasa tubuhnya, tetapi dia punya pendapat khusus tentang bagaimana menghidupkan Golkar tuh. Dan sangat mungkin dia udah berhasil sebetulnya dengan kader-kader yang muda-muda itu. Kan kita tahu Erlangga mempercayakan infrastruktur Golkar pada mereka yang muda. Dan mereka yang muda itu nggak peduli dengan seniornya siapa itu. Kan di Golkar ada senior-senior, faksi-faksi, dan yang muda itu Hmm. kelihatannya nggak peduli dengan yang udah senior. Nah Erlangga dianggap bagian dari Golkar yang baru, yang muda itu. Hmm. Oke. Jadi ini sebenarnya, nah tapi bukan berarti kalau kemudian Erlangga berhenti dan dia sama sekali tidak menunjukkan apapun, gerakan apapun, dia juga tidak akan digoyang karena bagaimanapun juga orang itu punya tetap anggap bahwa Golkar ini sebuah kendaraan gitu yang kalau mereka bisa mengendalikan itu kan beri manfaat yang banyak buat mereka sendiri dalam persaingan politik saat ini. Ya, jadi sinyal pertama lo ngapain beringin digoyang-goyang kan beringin punya Hmm. Jokowi itu ngapain digoyang-goyang kan Ya. jadi artinya ada sesuatu yang dikhawatirkan jangan sampai beringin itu akarnya melilit Jokowi juga tuh. Hmm. Ya, ya. Oh, oke. Jadi jadi sebenarnya ini ketakutan-ketakutan dari Presiden Jokowi karena itu tadi yang orang yang selalu Anda gambarkan sebagai orang yang sedang menunggang macan gitu ya. Jadi dia dia lelah juga mengendarai terus, tapi dia juga takut kalau turun dia akan diterkam kan begitu. Ya itu intinya tuh makin lama Jokowi makin paranoid tuh. Oh ini bisa mengganggu nih. Wah, bisa dihalangi perjalanan Jokowi untuk masuk dalam politik 2024 bisa terganjal oleh apa namanya rizom atau akar dari beringin yang kadang-kala nggak beraturan gitu kira-kira begitu. Jadi kita betul juga kita bayangkan bahwa Jokowi ini orang yang parno akhirnya tuh. Lalu ada yang bisik-bisikin tuh ya, kalau begitu Pak Jokowi ambil alih aja tuh Golkar. Itu juga bisikannya masuk di situ. Maka mulai dicari-cari deh, sprindik dulu deh kecil deh untuk tahu di dalam Golkar petanya bagaimana sih kalau Erlangga ditersangkakan tuh. Kira-kira vaksinnya apa? Jadi kita nangkap itu tuh. Tentu ada sinyal Bambang Susatyo, ada sinyal Yoris yang juga selalu ada dalam suasana pergolakan politik di Golkar sendiri itu. Ya kalau yang lain tuh ya Pak Akbar Tanjung mungkin udah terlalu sepuh atau Pak siapa Abdul Bakri masih ada faksi di situ tuh. Pak Yusuf Kala mungkin ya tinggal kasih pendapat kecil walaupun pendapat itu tetap berbahaya kalau Yusuf Kala yang ngomong. Jadi tetap Erlangga ada dalam pusaran yang dianggap punya potensi untuk mengganggu perjalanan Jokowi. Apakah kemudian
kasus ini berlanjut atau tidak itu nanti tergantung proses ya tawar menawar di belakang layar itu ya. Iya, dan coba kita lihat misalnya tuh, kalau kita lihat konflik kebijakan di pemerintahan Jokowi kan, beberapa kali saya membaca ada konflik antara Erick Thohir dan Erlangga dalam soal ekonomi itu. Ada konflik antara Pak Luhut dengan Pak Erlangga tuh dalam kebijakan yang lebih makro tuh. Nah, kelihatannya itu poinnya tuh. Sementara Erick Thohir makin lama makin firm untuk pergi pada Prabowo itu. Jadi kelihatannya bagian-bagian ini yang hendak diamankan oleh Jokowi itu supaya nggak ada yang ganggu semua rencana Pak Jokowi, dan Erlangga sangat mungkin punya potensi untuk walaupun kecil tetap Jokowi takut bahwa jalan ke arah 2024 bisa terhalang oleh beberapa faksi yang ada dalam Golkar, terutama faksi yang secara terang-terangan menyatakan mendukung Anies. Kan hadir ke Surya Paloh itu bukan sekedar oh ini karena ulang tahun Surya Paloh segala, enggak, itu sinyal politiknya jelas ada faksi yang akan mendukung Anies. Itu umpan dari, saya kira itu umpan dari Erlangga juga tuh. Jangan-jangan memang Erlangga udah ada courtesy call dengan Surya Paloh. Oke, gue kirim 2-3 orang dulu ya, tunggu reaksi Jokowi, kira-kira begitu. Nah, Jokowi bereaksi sebelum fakta yang sebenarnya terjadi. Ya. Dan juga sudah menjadi rahasia umum kan di Golkar ini juga faksi HM itu juga sangat kuat gitu ya, yang seperti Anda tercermin juga ada yang tadi yang kuning hijau biru tadi itu ya, itu kan saya kira intinya di situ kan Bung Rocky ya. Iya, itu kuning hijau biru itu cukup kuat dia beredar di Indonesia, dan berupaya untuk kasih sinyal bahwa tunggu dulu, ini ada soal-soal lain, bahwa Golkar tidak sepenuhnya utuh tuh. Tentu Erlangga membaca itu. Yes, oke. Ini makin menarik, dan kalau kita kemudian sekali lagi setiap kali ada proses itu dan kemudian melibatkan para tokoh politik, kita mesti jangan terlalu optimis dulu bahwa itu adalah proses hukum sesungguhnya, karena bisa aja di tengah jalan itu nanti kemudian masuk angin karena ya remote-nya dipencet dari jarak jauh gitu, Bung Rocky. Tapi saya kira Erlangga punya taktik simpanan lah, kan Golkar tetap dalam keadaan ya berupaya buat ganggu kan, faksionalisme juga nggak segampang itu untuk mengganjal Erlangga. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Kita 100%. Yes. Thank you. Yoi.